Seorang guru ingin menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, student-centered learning, di kelasnya. Guru tersebut ingin merancang pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk secara aktif terlibat dalam proses belajar mengajar dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka. Strategi pembelajaran yang paling tepat untuk digunakan oleh guru tersebut adalah A. Ceramah dengan tanya jawab, B. Demonstrasi dengan praktik, C. Diskusi kelompok, D. Pembelajaran berbasis proyek, E. Pembelajaran tutorial. Pembahasannya, pilihan A, B, dan E tidak tepat karena strategi tersebut masih berpusat pada guru dan tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi peserta didik untuk secara aktif terlibat dalam proses belajar mengajar. Pilihan C tepat, tetapi pembelajaran berbasis proyek lebih tepat karena memungkinkan peserta didik untuk terlibat dalam proyek yang bermakna dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka secara lebih mendalam. Jadi jawabannya adalah D, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek memungkinkan peserta didik untuk merumuskan masalah dan pertanyaan penelitian mereka sendiri, mengumpulkan dan menganalisis data, mengembangkan solusi kreatif, mempresentasikan hasil penelitian mereka kepada orang lain. Pembelajaran berbasis proyek juga mendorong peserta didik untuk berkolaborasi dengan teman sekelas mereka, berkomunikasi secara efektif, berpikir kritis, memecahkan masalah, menjadi mandiri. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah pembelajaran berbasis proyek, yaitu D. Nomor 2, seorang guru ingin menilai pemahaman peserta didiknya tentang konsep fotosintesis. Guru tersebut ingin menggunakan metode penilaian yang autentik dan memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi peserta didik. Metode penilaian yang paling tepat untuk digunakan oleh guru tersebut adalah A. Tes tertulis, B. Ujian lisan, C. Observasi, D. Portofolio, E. Penilaian diri. Pembahasannya, pilihan A dan B tidak tepat karena metode penilaian tersebut hanya mengukur pengetahuan peserta didik secara hafalan dan tidak memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan pemahaman mereka secara mendalam. Pilihan C dan D tepat, tetapi portofolio pilihan E lebih tepat karena memungkinkan guru untuk menilai pemahaman peserta didik secara komprehensif dan memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan bermanfaat. Jadi jawabannya adalah E, penilaian diri. Alasannya penilaian diri memungkinkan peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran mereka sendiri, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, menetapkan tujuan pembelajaran mereka sendiri, mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan mereka. Penilaian diri juga membantu peserta didik untuk menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, termotivasi untuk belajar. Jadi jawaban nomor 2 yang paling tepat adalah E, penilaian diri. Nomor 3, seorang guru ingin menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah bagi semua peserta didik, termasuk peserta didik dengan kebutuhan belajar yang berbeda. Strategi yang paling tepat untuk digunakan oleh guru tersebut adalah A. Menggunakan metode pembelajaran yang sama untuk semua peserta didik, B. Memberikan tugas yang sama kepada semua peserta didik, C. Memberikan penilaian yang sama kepada semua peserta didik, D. Memvariasi metode pembelajaran, tugas, dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka yang berbeda. E. Memisahkan peserta didik dengan kebutuhan belajar yang berbeda dari kelas umum. Pembahasannya, pilihan A, B, dan C tidak tepat karena strategi tersebut tidak mempertimbangkan kebutuhan belajar yang berbeda dari peserta didik. Pilihan D tepat karena memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik.
Pilihan E tidak tepat karena dapat membuat peserta didik dengan kebutuhan belajar yang berbeda merasa terisolasi dan dikucilkan. Jawaban yang benar adalah D, memvariasi metode pembelajaran, tugas, dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda. Variasi metode pembelajaran, tugas, dan penilaian memungkinkan guru untuk menjangkau semua peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda, memberikan kesempatan belajar yang sama kepada semua peserta didik, membantu peserta didik untuk mencapai potensi mereka, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Jadi nomor tiga jawabannya adalah D. Nomor 4, seorang guru IPA di tingkat SMA sedang mengajar tentang materi genetika. Guru tersebut menyadari bahwa materi ini terkadang dianggap abstrak dan sulit dipahami oleh peserta didik. Strategi pembelajaran yang paling tepat untuk digunakan oleh guru tersebut adalah A. Memberikan ceramah dengan diagram dan gambar pendukung. B. Meminta peserta didik untuk menghafal istilah-istilah genetika. C. Menugaskan peserta didik untuk membuat presentasi tentang tokoh genetika terkenal. D. Melakukan simulasi pewarisan sifat dengan menggunakan media kacang polong. E. Menugaskan peserta didik untuk meriset penyakit genetika tertentu. Pembahasannya, pilihan A hanya memberikan informasi secara searah dan tidak mendorong peserta didik untuk memahami konsep secara mendalam. Pilihan B hanya mengandalkan hafalan dan tidak melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik. Pilihan C berfokus pada tokoh, bukan konsep genetika itu sendiri. Pilihan D dan E tepat, namun simulasi pewarisan sifat. Pilihan D lebih memungkinkan peserta didik untuk memahami konsep genetika secara konkret dan aplikatif. Jawaban yang tepat adalah D, melakukan simulasi pewarisan sifat dengan menggunakan media kacang polong. Alasannya, melakukan simulasi pewarisan sifat memungkinkan peserta didik untuk mempelajari konsep hereditas secara langsung, memahami pola pewarisan sifat secara visual, menganalisis data dan menarik kesimpulan, menerapkan pengetahuan mereka tentang genetika dalam situasi yang konkret. Jadi nomor 4 jawabannya adalah D. Nomor 5, sebuah sekolah menengah pertama berencana mengadakan program literasi digital untuk peserta didik. Tujuannya dari program ini adalah untuk membekali peserta didik dengan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pengguna media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Namun, tim pengembang program menghadapi tantangan. Mereka ingin merancang program yang tidak hanya berfokus pada ceramah dan presentasi, tetapi juga mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan menerapkan keterampilan yang dipelajari. Strategi yang paling tepat untuk digunakan oleh tim pengembang program adalah A. Mengundang pembicara ahli untuk memberikan ceramah tentang bahaya media sosial. B. Menugaskan peserta didik untuk membuat presentasi tentang etika bermedia sosial. D. Melakukan role playing untuk menghadapi situasi cyberbullying. D. Mengadakan debat tentang untung rugi media sosial. E. Menugaskan peserta didik untuk membuat kampanye media sosial tentang penggunaan internet yang sehat. Pembahasannya, pilihan A dan B hanya bersifat searah dan tidak mendorong partisipasi aktif peserta didik. Pilihan C, D, dan E tepat. Namun membuat kampanye media sosial, pilihan E lebih mendorong peserta didik untuk berkreativitas, menerapkan pengetahuan, dan menyebarkan pesan positif kepada masyarakat luas. Jawabannya adalah E, menugaskan peserta didik untuk membuat kampanye media sosial tentang penggunaan internet yang sehat. Alasannya, membuat kampanye media sosial memungkinkan peserta didik untuk merancangkan dan melaksanakan sebuah proyek, berkolaborasi dengan teman sekelas, menggunakan keterampilan komunikasi dan teknologi informasi, menyebarkan kesadaran tentang pentingnya literasi digital, menerapkan pengetahuan tentang etika bermedia sosial dalam dunia maya. Jadi nomor 5 jawaban yang paling tepat adalah E.